Dapur Sari Pangan Alami. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara untuk membuat pepes telengis tuna tanpa MSG. Bahan-bahan yang digunakan: 500 daging tuna segar, 500 gram telengis, bumbu, jahe, lengkuas, kunir, bawang merah, dan bawang putih. Tambahkan cabai secukupnya, daun kemangi, 3 batang serai, dan merica bubuk. Untuk menggantikan MSG, kita bisa gunakan gula merah, gula pasir, dan garam. Tahap pertama, kita akan mencincang atau merajang bumbu-bumbunya. Tahap selanjutnya, kita akan mulai merajang jahe. Jadi keunggulan dari bumbu ini, jika dirajang, airnya tidak akan keluar, sehingga rasa masih tetap bisa dipertahankan. Berbeda dengan blender, jika kita menggunakan blender, maka pada saat bumbu ini di blend, airnya akan keluar dan itu akan mengurangi cita rasa dari bumbu itu sendiri. Selanjutnya kita akan potong dan cincang lengkuas. Jadi sama seperti tadi, caranya adalah pertama sisir-sisir kecil dulu satu arah sampai lengkuasnya habis semua. Kalau dia susunannya rapi, lebih mudah kita untuk merajang. Lalu tahap yang kedua, kita bisa mengambil arah melintang. Kita putar, sehingga sekarang kita potong arah yang membujur. Jadi semakin rapi, semakin mudah kita untuk merajang bumbunya. Setelah terpotong semua seperti ini, kita rajang, acak untuk menghancurkan semuanya. Oke, sudah cukup lumat rajangannya, maka kita sisihkan ke dalam piring. Selanjutnya kita rajang kunyit sama seperti tadi. Jadi semakin tipis kita bisa menyisir, semakin mudah kita untuk merajang nanti. Sekarang kita putar ke arah melintang dan kita mulai merajang. Kita akan mencincang bawang. Mencincang bawang bisa juga dengan cara digeprek seperti ini, lalu kita cincang. Jadi ini akan lebih mudah untuk menghancurkan bawang. Mencincang bawang putih sama, bisa dikeprak dulu supaya bawang putihnya lebih gampang hancur. Sekarang kita akan mencincang serai. Serai ini fungsinya sebagai pewangi dan perasa yang akan membuat aroma dari masakan itu lebih gurih. Ya, jadi sebelum dicincang kita keprak-keprak dulu supaya lebih gampang untuk dicincang. Cincangnya juga mesti kecil-kecil supaya teksturnya lembut dan bisa menyatu dengan olahan pepesnya nanti. Semua bahan yang sudah dicincang tadi, bumbunya kita masukkan ke dalam satu wadah ya, untuk dicampur dengan bumbu yang lain. Untuk selanjutnya kita akan membuat adonan olahan pepes telengis tuna. Nah, bumbu yang sudah dirajang tadi kita campurkan dengan garam,
terasi dan gula merah sebagai pengganti MSG. Jika kita mau menggunakan gula merah, maka tidak menggunakan gula pasir. Jadi kita bisa pilih salah satu di antaranya. Merica. Lalu kita aduk antara garam dengan terasi. Jadi bisa diaduk seperti ini, dicampur hingga rata, kemudian sedikit agak dilumatkan supaya bumbunya benar-benar menyatu. Jadi akan terlihat seperti ini. Jadi bumbunya akan terlihat seperti ini. Nah, kalau adonannya pas, kita bisa dari rasanya, dari baunya saja kita sudah bisa mencium bahwa bumbu ini udah pas olahannya. Tambahkan sedikit minyak kelapa supaya adonannya tercampur dengan sempurna. Kalau bisa cari minyak kelapa yang asli. Jadi selain dia berfungsi untuk melumatkan adonan, juga aroma kelapa asli ini bisa membuat aroma masakan dan juga rasanya menjadi lebih gurih. Tuangkan sedikit saja sampai dia benar-benar terasa agak basah sedikit. Jadi nanti adonan bumbunya akan terlihat seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencampur dengan telengis. Telengis ini juga adalah olahan kelapa. Jadi hasil dari membuat minyak kelapa, sisa dari ampas dari hasil olahan minyak kelapa tandusan itu akan menjadi telengis. Jadi telengis ini kalau dia memang asli itu creamy banget dan tidak ada serat-serat kelapanya. Jadi dia sangat lembut dan teksturnya itu bisa bikin pepes kita menjadi legit. Kita tuangkan semuanya sebanyak setengah kilo atau 500 gram, lalu kita aduk sampai rata. Kadang-kadang kita juga bisa membedakan antara masakan yang belum pas dengan yang sudah, itu dari wanginya. Kalau dia belum tercium wangi yang enak, mungkin ada salah satu dari bumbu yang masih perlu harus ditambah atau dikurangi, jadi yang kurang pas seperti itu. Nah, setelah adonan tercampur rata, maka kita akan tambahkan dengan 500 gram daging tuna segar. Masukkan pelan-pelan, jadi diaduk supaya benar-benar rata. Jadi pepes telengis ini juga bisa dicampur dengan daging yang lain ya, tetapi lebih bagus kita bisa campurkan dengan daging tuna atau cumi-cumi. Kita akan aduk sampai merata. Nah, setelah merata, maka kita masukkan daun kemangi. Jika Anda tidak suka aroma kemangi, tidak ditambahkan juga tidak apa-apa. Jadi ini hanya pilihan saja. Daun kemangi fungsinya untuk membuat aromanya lebih gurih, kemudian ada sensasi wangi-wangi daun itu yang membuat pepes biasanya jadi lebih enak. Kita sudah mendapatkan adonan pepes telengis tuna seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan membungkus adonan pepes tuna telengis ini. Jadi diambil beberapa bagian, digulung seperti ini dan diikat. Adonan pepes tuna telengis ini sudah kita bungkus. Jadi kita bikin 5 pepes dan sisanya kita bisa masukkan ke dalam freezer. Jadi dibungkus dengan plastik dan dimasukkan ke dalam freezer. Kapan kita mau menggunakan, jadi kita tinggal defrost aja, dicairkan dengan air yang mengalir sampai dia lembek seperti ini kembali, lalu kita bungkus. Nah, sekarang kita akan mulai memanggang adonan pepes tuna ini. Kita
kita nyalakan kompor dulu, kemudian kita siapkan panggangannya dan kita taruh adonan ini di atas panggangan. Jadi kita bolak-balik seperti ini. Setelah 15 menit kita bolak-balik pepes tuna yang dipanggang. Jadi sudah saatnya kita ngecek apakah dia sudah matang atau belum. Cara ngeceknya sederhana sekali, cukup dengan mengangkat pepesnya dan biarkan airnya menetes. Nah, seperti ini. Kalau seandainya air yang menetes itu masih keruh, berarti pepes tunanya belum matang, karena masih ada unsur airnya. Tapi kalau misalkan dia sudah bening, nah itu artinya pepes sudah matang. Ya, ini masih sedikit agak keruh, jadi kita tunggu sedikit lagi supaya benar-benar matang. Sekarang kita tes apakah sudah matang atau belum. Nah, ini airnya sudah cukup bening dan sangat sedikit sekali air yang jatuh. Itu tandanya pepesnya sudah matang. Jadi sudah bisa kita angkat. Pepesnya sudah matang. Sekarang kita coba membuka satu hasil dari pepes tuna lengis. Ini. Nah, ini dia pepes tuna lengis. Ini teksturnya lembut banget, jadi creamy banget dan siap untuk disantap. Nah, demikian cara membuat pepes tuna lengis dari dapur Sari Pangan. Nantikan tips-tips selanjutnya.